Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok satu, yaitu Jeffrey Gabriel Simamora dengan NIM 192368081, Arvano Salma dengan NIM 192369091, Marliana Nusa Indah dengan NIM 192368087, dan Waf 36086. Isi dari presentasi kami sore ini yaitu yang pertama pengantar, analisis sistem, perancangan model, hasil pohon keputusan, tingkat akurasi, kesimpulan. Oke, paru-paru merupakan salah satu organ yang penting bagi manusia, di mana organ ini berfungsi sebagai tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit paru-paru disebabkan oleh zat-zat berbahaya seperti mengonsumsi rokok secara aktif dan secara pasif yang mengandung efek toksin dan bersifat karsinogen. Langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah kanker paru-paru adalah dengan mendiagnosa atau memeriksa dari gejala awal penyakit tersebut. Sistem pakar juga dapat digunakan untuk mendiagnosa jenis penyakit berdasarkan pada gejala yang ada sehingga pemeriksaan dan perawatan dapat segera terlaksanakan. Algoritma C45 adalah salah satu jenis pohon keputusan yang paling terkenal. Algoritma C4.5 berbasis seleksi atribut memiliki nilai akurasi sebesar 96.81% dengan menggunakan atribut Chi-squared information gate relief dengan criterion kedua information gain yang memiliki nilai akurasi yang tertinggi. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, menerapkan algoritma C45 pada sistem pakar memprediksi penyakit paru-paru agar menghasilkan tingkat akurasi tinggi. Yang kedua, sistem pakar prediksi penyakit paru-paru berbasis algoritma C45 dapat membantu penderita melakukan diagnosa secara mandiri. Yang kedua, analisis sistem. Analisis sistem yang dibutuhkan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan peninjauan data yang digunakan untuk pengujian. Yang kedua, meninjau atribut yang memiliki pengaruh paling signifikan dalam membuat prediksi penyakit paru-paru. Yang ketiga, melakukan analisis pohon keputusan yang dihasilkan oleh algoritma C45. Melakukan peninjauan matrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja model seperti akurasi, presisi, rekal, dan F1 score. Melakukan analisis kesalahan yang dibuat oleh model seperti klasifikasi yang salah dari kasus positif ataupun negatif. Yang keenam, melakukan analisis apakah hasil prediksi memiliki validitas klinis yang sesuai dengan pengetahuan medis. Yang ketujuh, membuat kesimpulan tentang sejauh mana algoritma C45 berhasil dalam mengidentifikasi faktor risiko penyakit paru-paru. Analisis kebutuhan pengguna, yaitu kami melakukan studi literatur menentukan faktor-faktor risiko penyakit paru-paru yang perlu diintegrasikan. Selanjutnya terdapat perancangan model. Sebelum kita membuat perancangan model, kita akan melihat terlebih dahulu dataset apa yang sudah digunakan. Di sini kami mengambil dataset dari website Kaggle. Terdapat 11 atribut, di mana satu atribut bertipe integer dan 10 atribut lainnya bertipe nominal. Dataset yang kami ambil terdapat 30.000 data. Nah, di sini kita
akan mengubah tipe data nominal menjadi tipe data binominal. Alasannya karena di sini di nominal ini kan terdapat 2 nilai saja ya. Kebanyakan semuanya nilainya terdapat 2 saja, jadi lebih baik kita ubah menjadi binominal menggunakan operator nominal atau binominal. Di sini parameter filternya, filter atribut kita atur supaya atribut ini akan diambil semua. Tipe data nominal ini, semua atribut yang bertipe data nominal akan diambil semua. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Semua tipe data yang awalnya nominal akan berubah menjadi binominal. Selanjutnya, untuk memberikan atribut ini supaya memiliki role label, kita ganti, kita atur supaya atribut ini bisa memiliki role menggunakan operator setRole. Nah, setRole ini nanti isi pengaturan dari nama atribut, yaitu hasil, yang akan menjadi label, role label ini, nanti target role-nya akan berubah menjadi label. Selain itu juga kita akan mengubah atribut nomor yang di sini. Nomor ini kan tipenya integer dan ini kayak berisi tentang ID gitu. Jadi di sininya juga kita akan merubahnya set additional role dan kita tambah. Jadi di sini nama atributnya kita tambahkan juga atribut no sebagai target role-nya ini sebagai ID. Nah, setelah di-apply, nanti hasilnya seperti ini. Atribut no akan berubah menjadi special attribute yaitu ID, dan atribut hasil akan berubah menjadi special attribute yaitu label. Di sini kan yang awalnya regular atributnya ada 11 jadi 9 ya, karena di sini diganti jadi special attribute gitu. Nah, selanjutnya karena data sudah dibilang bersih, kita lanjut membuat pemodelannya menggunakan cross validation. Karena supaya kita bisa langsung membagi datanya menjadi training dan testing data. Lalu setelah itu kita juga bisa langsung membuat pemodelannya dan juga bisa mengukur performanya. Di sini kita menggunakan pemodelan decision tree. Trainingnya menggunakan decision tree. Lalu untuk testingnya kita langsung apply model dan juga menggunakan operator performance kita bisa melihat seberapa akurat performa model yang kita buat. Nah, untuk penggunaan samplingnya kita pakai sampling otomatis ya, dengan jumlah validasinya ini sebanyak 10 gitu. Nah, lalu hasil dari pemodelannya, hasil dari pohon keputusannya sebagai berikut. Dari sini kita bisa lihat jika root dari pohon ini yaitu yaitu merokok. Nah, merokok ini menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam prediksi penyakit paru-paru. Di sini jika status merokoknya aktif, maka kita lihat lagi apakah seseorang ini bekerja atau tidak. Jika tidak bekerja, maka prediksinya akan muncul tidak penyakit paru-paru gitu, nggak terdeteksi penyakit paru-paru. Tapi kalau dia merokok dan juga dia bekerja, nah kita lihat lagi apakah seseorang ini berumah tangga atau tidak. Jika tidak, maka di pemodelan ini prediksinya tidak memiliki penyakit paru-paru. Tapi kalau memang iya, maka prediksinya nanti akan muncul ya kalau dia terkena penyakit paru-paru. Nah, selanjutnya kalau misalkan status merokoknya itu pasif, dilihat lagi, yaitu ada di atribut asuransi. Apakah seseorang ini memiliki asuransi atau tidak? Jika seseorang ini memiliki asuransi dan dia statusnya pasif, maka prediksi pemodelan ini akan muncul kalau seseorang ini terkena penyakit paru-paru. Prediksinya mengatakan seperti itu. Nah, kalau memang tidak memiliki asuransi, kita lihat lagi apakah orang tersebut sering begadang atau tidak. Kalau memang sering begadang, maka prediksinya akan muncul sebagai iya.
Tapi kalau misalkan tidak, dilihat lagi dari usianya, antara usia muda atau usia tua. Kalau dia masih muda, maka prediksinya mengatakan akan tidak terkena penyakit paru-paru. Nah, kalau memang usianya usia tua, maka prediksinya akan muncul sebagai seseorang yang terkena penyakit paru-paru. Nah, kalau ini untuk deskripsinya ya dalam bentuk seperti ini gitu. Sama kayak tadi pohon keputusannya, di sini kita juga akarnya atribut yang sebagai akar tuh merokok, aktif dan pasif, lalu cabang-cabangnya ada atribut pekerja dan atribut rumah tangga. Kalau yang statusnya pasif, cabang dari atributnya ini asuransi, aktivitas begadang, dan juga usia. Selanjutnya untuk tingkat akurasi akan dijelaskan oleh Wafik Aziza. Ini adalah hasil akurasi dengan total 94,66%. Berikut ini adalah confusion matrix. Bisa dilihat hasilnya di sini. Lanjut. Berikut adalah precision dengan total nilai 90,72%. Berikut ini adalah confusion matrixnya. Berikut ini adalah hasil dari Rigel dengan total nilainya 100%. Berikut adalah confusion matrixnya. Ini adalah hasil grafik ROC dari pemodelan yang sudah dibuat. Nilai HU yang dihasilkan yaitu 0,993, yang berarti pemodelan ini dikatakan sebagai pemodelan yang sangat bagus. Enam kesimpulan. Kesimpulan dari hasil analisis ini yaitu: satu, merokok menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam memprediksi penyakit paru-paru. Lalu, faktor lain yang paling berpengaruh terhadap penyakit paru-paru selain merokok adalah status pekerjaan, status kepemilikan asuransi, status rumah tangga, aktivitas begadang, dan usia. Selanjutnya yaitu model memiliki nilai akurasi sebesar 94,66% dan nilai AUC sebesar 0,993, yang berarti performa model sangat bagus. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.